Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan membahas mengenai teknik dokumentasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Risma Purnama Mulia sebagai pemateri 1. Tujuan dari video presentasi ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait teknik dokumentasi dalam sistem informasi manajemen. Baiklah, selanjutnya pembahasan mengenai teknik dokumentasi merupakan alat yang digunakan dalam analisis, desain, dan dokumentasi sistem dan untuk memahami ketertarikan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya. Teknik dokumentasi sistem ini wajib dimiliki oleh analis sistem informasi, auditor, akuntan, atau tenaga pembukuan maupun fisik manajemen perusahaan. Teknik dokumentasi meliputi 1. Bentuk naratif atau kegunaan tertulis, 2. Bagan alir, 3. Diagram, 4. Media tulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Alat pendokumentasian yang paling umum digunakan yaitu 1. Diagram arus data atau data flow diagram (DFD). Menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Elemen-elemen yang terdapat pada DFD yaitu A. Sumber dan tujuan data, B. Arus data, C. Proses transformasi, D. Penyimpanan data. A. Sumber dan tujuan data digunakan oleh sebuah organisasi atau individu yang mengirim atau menerima data yang dipergunakan atau dihasilkan oleh sistem. Simbol dari sumber dan tujuan data dalam DFD yaitu bujur sangkar. B. Arus data. Arus data digunakan untuk pemrosesan, penyimpanan, serta sumber dan tujuan data. Arus data disimbolkan dengan tanda panah. C. Proses. Proses biasanya digunakan dalam DFD untuk mewakili transformasi data, disimbolkan dengan lambang lingkaran. D. Tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data dalam DFD disimbolkan dengan garis 2 horizontal, biasanya digunakan untuk menyimpan data permanen atau temporer. Perkenalkan, nama saya Ade Irmawati, NIM 34022000402. 2. Yaitu bagan alir flowchart. 1. Penyajian dalam sebuah gambar yang menjelaskan seluruh aliran kerja, dokumen, dan operasi sebuah sistem. Yang kedua, teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. 3. Menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengelolaan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan sekaligus menguraikan aliran data. Beberapa jenis bagan alir meliputi: yang pertama, bagan alir dokumen, mengarus dokumen dan informasi antar departemen atau area pertanggungjawaban. Yang kedua, bagan alir sistem, hubungan antara input, output, dan sistem informasi. Ketiga, bagan alir program, urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. Simbol bagan alir dibagi menjadi 4. A. Simbol-simbol input atau output, di mana simbol yang pertama ada dokumen, sebuah dokumen atau laporan. Kedua, dokumen rangkap, digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen. 3. Input atau output, keluar masuk jurnal atau buku besar dengan penjelasan menggambarkan berbagai media input dan output. Dalam sebuah bagan alir program, menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Keempat, tampilan output elektronik. Informasi ditampilkan oleh alat output elektronik, terminal CRT atau monitor komputer PC atau layar. Yang kelima yaitu adalah pemasukan data online atau keying operation dengan penjelasan entry atau alat oleh online seperti CRT atau komputer pribadi, terminal, tablet, atau telepon. Pemasukan data secara manual online keyboard.
Yang kedua, simbol-simbol pemrosesan dengan gambar pertama, yaitu pemrosesan komputer dengan penjelasan sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Yang kedua, kegiatan manual dengan penjelasan sebuah kegiatan pemesanan yang dilaksanakan secara manual. Yang ketiga, proses pendukung atau auxiliary operation dengan penjelasan fungsi pemesanan yang dilaksanakan oleh peralatan selain komputer. Terakhir, proses pengetikan offline dengan penjelasan proses yang menggunakan peralatan pengetikan offline, contoh cash register. Yang ketiga yaitu simbol-simbol penyimpanan dengan gambar pertama yaitu magnetic drum dengan penjelasan penyimpanan yang dapat diakses langsung. Yang kedua, disk strong dengan penjelasan untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Yang ketiga, simpanan offline dengan penjelasan file non-komputer yang diarsipkan. Yang keempat, paged paper tape atau disebut dengan pita bertanda dengan penjelasan digunakan untuk input atau output yang menggunakan pita kertas berlubang. Yang kelima yaitu ada paged card atau dengan penjelasan untuk menyatakan input berasal dari kartu atau output yang ditulis ke kartu. Yang keenam yaitu penyimpanan internal dengan penjelasan menunjukkan data yang disimpan dalam memori peralatan, penyimpanan, dan internal. Yang keempat yaitu simbol-simbol arus dan lain-lain. Dengan gambar pertama, arus dokumen atau pemrosesan atau disebut dengan flow line dalam kurung garis alir dengan penjelasan mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen. Yang kedua, arus data atau informasi dengan penjelasan mengarahkan arus atau data informasi. Yang ketiga, menghubungkan komunikasi dengan penjelasan transmisi dari data suatu lokasi lain melalui saluran komunikasi. Yang keempat yaitu keputusan dengan penjelasan langkah pembuatan keputusan. Yang kelima, konektor dalam halaman atau penghubung dengan penjelasan menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama. Terakhir, konektor luas halaman dengan penjelasan entry dari atau keluar ke halaman lain dalam atau halaman yang berbeda. Nama saya Imahartika dengan NIM 3402200447. Selanjutnya, terminal digunakan untuk awal, akhir, atau titik interpusi dalam proses. Selanjutnya, dengan nama anotasi atau catatan tambahan digunakan untuk penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Selanjutnya, dengan nama subprogram digunakan untuk permulaan subprogram atau prosedur atau proses menjalankan subprogram atau prosedur menggambarkan proses yang masih berisi proses lain di dalamnya. Selanjutnya, dengan nama preparation digunakan untuk sebagai pemberian nilai awal mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam stroke. Selanjutnya, sort of line digunakan untuk proses pengurutan data dari luar proses komputer. Selanjutnya, dengan nama extract digunakan untuk file non-komputer yang diarsipkan huruf pengidentifikasi file urutan pemesanan dengan huruf N secara numerik, A secara alfabet, dan D berdasarkan tanggal. Yang selanjutnya, dengan nama proses merge menyatukan untuk menunjukkan langkah yang memerintahkan informasi ke dalam format standar. Selanjutnya dengan nama menunda atau delay digunakan untuk material dalam scroll, menunggu diproses lebih lanjut, menunggu evaluator, surat-surat menunggu untuk disiapkan. Selanjutnya, dengan nama loop limit digunakan untuk menandakan awal suatu siklus. Bila tanda tersebut dibalik secara vertikal, maka tanda tersebut berarti akhir dari suatu siklus. Selanjutnya, dengan simbol penyimpanan
jumlah atau summing Jackson menyimpulkan beberapa cabang digunakan untuk menunjukkan jalur dalam flow chart di mana beberapa cabang berkumpul kembali ke proses tunggal. Selanjutnya dengan nama atau or menyatakan bahwa aliran proses berlanjut lebih dari 2 cabang. Yang selanjutnya dengan nama control transfer digunakan untuk memindahkan informasi dari satu tujuan ke transfer ke kontrol seperti tindakan CPU untuk transfer kontrol, memudati program counter untuk subroutine, call, return, dan lain-lain. Selanjutnya simbol couple atau simbol pasangan digunakan untuk menunjukkan suatu data atau elemen yang dikirimkan dari satu simbol modul ke modul lainnya. Anak panah dengan lingkaran padat menunjukkan elemen kontrol yang dikirimkan. Selanjutnya yang terakhir, flow direction, simbol arus connecting line, digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain atau untuk menyatakan jalannya arus suatu proses. Perkenalkan, nama saya Salwana Fadilah Pratama dengan nomor NIM 34022000428. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh flowchart. Seperti pada gambar yang tertera, di sini ada contoh flowchart untuk pendaftaran anggota perpustakaan. Oke, dimulai dari si pendaftar melakukan kegiatan melengkapi formulir pendaftaran, dan formulir pendaftaran tersebut dalam bentuk dokumen karena di gambar yang tertera ini ada simbol dokumen dalam formulir pendaftaran. Dan selanjutnya diserahkan kepada petugas, lalu petugas mulai mengentri formulir pendaftaran. Yang selanjutnya di sini ada simbol pemrosesan komputer, yaitu mengecek kelengkapan isian. Apakah isiannya lengkap atau tidak? Jika isian lengkap, maka simpan data formulir menggunakan hard disk karena di sini ada simbol bulat, lalu cetak kartu anggota dan selesai. Jika isian formulir tidak lengkap, maka si formulir akan dikembalikan ke si pendaftar untuk melengkapi formulir pendaftaran. Yang selanjutnya di sini ada sistem teknik dokumentasi, di mana ada diagram proses bisnis, yaitu meliputi yang pertama dan yang kedua adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Dalam sistem teknik dokumentasi ada simbol diagram proses bisnis. Yang pertama ada status awal, yaitu ditandai dengan simbol lingkaran bulat, di tengahnya full warna hitam. Status awal ini mengartikan bahwa sistem sebuah diagram aktivitas ini memiliki status awal. Yang selanjutnya di sini ada simbol aktivitas. Simbol aktivitas ini dilambangkan dengan gambar seperti sebuah kapsul. Sistem aktivitas yang dilakukan biasanya diawali dengan kata kerja. Selanjutnya ada percabangan atau decision yang dilambangkan dengan gambar ketupat. Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Next, yang selanjutnya ada penggabungan atau join. Penggabungan ini dilambangkan dengan strip hitam. Asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan menjadi satu. Yang selanjutnya ada status akhir. Status akhir ini digambarkan dengan simbol lingkaran bulat hitam lalu dilapisi lagi dengan lingkaran polos. Lanjut ada swim lane. Untuk gambar simbolnya ada di gambar yang tertera. Swim lane ini memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Yang selanjutnya adalah fog. Fog ini ditandai dengan simbol ada panah ke bawah, lalu di tengahnya ada strip dan ada dua cabang panah ke bawah seperti di gambar yang tertera. Fog ini digunakan untuk kegiatan yang dilakukan secara paralel. Dan yang terakhir di sini ada simbol join. Untuk gambar simbolnya di sini berbanding terbalik dengan paralel. Untuk cabang panah dua ke bawahnya ada di bagian atas. Di tengah-tengahnya ada strip dan ada satu panah mengarah ke bawah. Join ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Next, di sini ada contoh diagram proses bisnis. Untuk contohnya, di sini ada penarikan uang dari akun bank melalui ATM. Oke, teman-teman boleh lihat gambarnya yang tertera. Ini di sini banyak simbol-simbol
yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Makanya simbol-simbol ini itu perlu diingat dan dihafal. Di sini ada customer, ATM mesin, dan juga bank. Ini yang dinamakan dengan swim lane. Lalu turun ke bawah, di sini ada simbol status awal di start. Lalu ke bawah lagi, ini banyak simbol-simbol aktivitas di insert card, enter pin, dan authorize. Lalu ini di bawah authorize ada simbol percabangan, di mana ada valid pin dan invalid pin. Ini geser lagi ke customer, ada aktivitas lagi, enter amount, geser lagi ke bank, ada check account balance, ini masih simbol aktivitas. Lalu turun ke bawah lagi masih ada simbol percabangan. Nah, baru dari sini geser ke kiri ke customer lagi, baru ada simbol fork. Dan ini yang terakhir ada di paling bawah, ini ada simbol status akhir dan selesai. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang teknik dokumentasi. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa dimengerti dan dipahami dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.